diam-diam menyerang Murongfu. Di babak terakhir, keluarga yang menang akan mendapatkan hak tambang batu spiritual selama 3 tahun. Keluarga Long adalah keluarga paling kuat di kota Jingchuan, namun masih jauh lebih miskin daripada kekuatan keluarga lain dari kota-kota lain. Tambang batu spiritual melambangkan jumlah batu spiritual yang tidak ada habisnya. Meskipun batu spiritual di sini nilainya lebih murah, nilainya sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Xiao Fan dapat berdiri dan terlihat baik-baik saja, tapi lukanya masih terlihat sangat parah. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Hang Xixuan berusaha untuk menjaga jarak dari Murongfu. Murongfu melihat mereka dengan tenang dan berkata dengan senyuman yang mengerikan. Xiao Fan, Hang Xixuan, aku akan memberi kalian kesempatan untuk bekerja sama untuk melawanku. Kalau tidak, pertarungan ini akan terlalu membosankan. Xiao Fan tidak bereaksi ketika mendengar perkataan Murongfu. Namun, Hang Xixuan sangat marah karenanya. Murongfu, apa kamu meremehkan aku? Aku hanya menyarankan saja. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku, aku sangat yakin. Murongfu berkata dengan senyum tipis. Kemudian, dia menatap Xiao Fan dan berkata, dan kamu, karena kamu terluka parah, berapa banyak kekuatan yang bisa kamu gunakan? Sebagai murid tertua terakhir dari negeri Awan Ungu, Murongfu memiliki kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi. Tidak, aku bisa membunuhmu dengan kekuatanku sendiri. Sambil berteriak, kekuatan kultivasi Hang Xixuan dari tahap keempat dunia Qi pun meledak dan sebuah cambuk perak panjang muncul di tangannya. Cambuk itu melepaskan tekanan yang mengerikan, membuktikan bahwa cambuk itu juga merupakan senjata tingkat hitam. Xiao Fan terkejut, ada apa dengannya? Murongfu berada di tahap kelima di dunia Qi. Sementara itu, Hang Xixuan satu tahap lebih rendah dari Murongfu. Kenapa dia nekat sekali? Anggota keluarga Hang sampai tidak dapat berkata-kata. Beberapa dari mereka bahkan sampai menutupi wajah mereka, tidak mampu untuk melihatnya. Bahkan patriark keluarga Hang menghela nafas yang dalam, merasa bahwa dia tidak punya harapan. Hang Xixuan bergumam dengan cambuk di tangannya. Cambuk itu memanjang hingga puluhan meter, memancarkan cahaya perak yang menyilaukan dan menarik perhatian semua orang. Walaupun dengan gelombang cambuknya terlihat biasa, tempat di mana cambuk perak itu mendarat membuat retakan yang dalam, satu demi satu. Harta karun tingkat apa cambuk ini? Saya tidak mengira keluarga Hang memiliki senjata seperti itu. Aku setuju denganmu. Tapi kelihatannya cambuk itu tidak biasa. Kekuatan cambuk yang panjang ini sangat menakutkan. Para penonton terus membicarakannya, bahkan Xiao Fan terkejut bahwa kekuatan penghancur cambuk itu lebih kuat dari yang diharapkan. Dia memperkirakan bahwa cambuk itu memiliki kekuatan yang setara dengan seorang kultivator pada tahap kelima di dunia Qi. Sepertinya kamu tidak begitu bodoh. Dia mengakui kekuatannya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya di ronde pertama. Xiao Fan tidak ingin mengganggu mereka. Akan lebih baik baginya jika mereka berakhir seri. Dengan demikian, Xiao Fan memiliki kesempatan untuk mengamati kekuatan Murongfu dan mengetahui apa yang membuatnya lemah. Xiao Fan lebih seperti seorang pengamat daripada kontestan. Saat dia mengayunkan cambuknya ke arah Murongfu, cambuk perak itu memancarkan momentum yang menakutkan. Murongfu menyipitkan matanya. Cambuk itu lebih cepat dari yang diharapkan, tapi dia sangat gesit dan menghindarinya ke samping. Tanah yang terkena serangan cambuk itu retak. Ada sebuah lubang dengan panjang sekitar 1 meter dan kedalaman setengah meter. Meskipun serangan pertamanya gagal, dia masih terus mengayunkan cambuknya, sama sekali tidak memedulikan penggunaan kekuatan spiritualnya. Murongfu menghindar ke segala arah. Meskipun dia terlihat sedikit malu, dia masih berusaha untuk mendekati Hang Xixuan. Tentu saja, Hang Xixuan mengetahui rencana Murongfu. Dia melangkah mundur dan menjaga jarak dari Murongfu. Keterampilan Murongfu bisa membuat gerakan seseorang melambat karena kekuatannya terlalu menakutkan. Dia harus lebih berhati-hati. Pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Kekuatan penghancur cambuk itu sangat kuat, menyebabkan debu berterbangan di mana-mana. Kenapa Murongfu tidak langsung menggunakan kekuatannya untuk memperlambat Hang Xixuan? Apa karena jarak mereka terlalu jauh? Meskipun sedang menonton pertempuran mereka, Xiao Fan tetap berhati-hati agar tidak terluka dari serangannya. Alasan kenapa Hang Xixuan menjaga jarak dengan terus menyerang Murongfu adalah karena dia takut kalau akan dikalahkan dengan kekuatan Murongfu yang aneh. Namun, Murongfu tetap tidak menggunakannya. Satu-satunya penjelasan kenapa dia tidak bisa menggunakannya adalah karena jarak mereka yang terlalu jauh. Xiao Fan benar. Alasan kenapa Murongfu ingin mendekati Hang Xixuan adalah jarak mereka. Awalnya, Hang Xixuan mendominasi. Namun, menggunakan senjata tingkat hitam menghabiskan banyak energi. Gerakannya mulai melambat dan kekuatan cambuknya yang panjang mulai berkurang secara signifikan. Duar! Hang Xixuan mengayunkan cambuknya yang panjang. Kemudian, hanya dalam kedipan mata, Murongfu meningkatkan kecepatannya dan berlari ke arahnya. Sial! Hang Xixuan terkejut. Dia mengira dia sudah sebanding dengan Murongfu, tapi ternyata Murongfu telah menyembunyikan kekuatannya. Murongfu telah menunggu kesempatan ini. Senyum lembut muncul di wajah Murongfu. Sementara itu, jarak mereka kurang dari 10 meter. Hang Xixuan mencoba untuk menghindar, tapi tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah. Dalam sekejap mata, Murongfu sudah tiba 3 meter dengannya. Tubuh Hang Xixuan menjadi semakin lesu. Dia tidak bisa melakukan apapun selain menunggu serangan Murongfu. Oh, tidak. Hang Xixuan pasti akan kalah. Sepertinya keluarga Murong akan menang lagi. Begitulah akhirnya. Murongfu terlalu kuat. Tidak heran dia adalah murid terakhir dari tetua negeri Awan Ungu. Bagaimana mungkin Hang Xixuan bisa mengalahkannya? Semua orang mengira kompetisinya telah selesai. Murongfu tersenyum. Dia mengepalkan tinjunya dan hendak membunuh Hang Xixuan, sementara Hang Xixuan yang sudah tidak bisa melakukan apapun hanya bisa menutup matanya dengan pasrah.
mataku. Pada saat itu, Xiao Fan bergerak. Dia telah menyembunyikan auranya, berharap mereka akan mengabaikannya, tapi dia masih menjaga jarak dengan mereka. Dengan begitu, dia bisa menyerang mereka. Xiao Fan seperti kilat. Dia mengeluarkan kekuatannya dari tahap keempat di dunia Qi dan mengaktifkan kunci penghancur tenggorokan. Saat itu, Murong Fu terdiam untuk sesaat dan dia merasa mengigil. Dia merasakan bahaya yang sangat kuat datang dari belakang. Tidak! Namun, sudah terlambat. Ketika Murong Fu menyadarinya, Xiao Fan sudah berada setengah meter di belakangnya dan segel kunci penghancur tenggorokan telah diarahkan tepat ke tenggorokan Murong Fu. Apa? Kerumunan penonton terkejut. Tidak ada yang berbicara. Patriark keluarga Murong Fu. Dia berkutik. Orang itu telah bersembunyi begitu lama dan tiba-tiba menyerang. Dia sangat licik. Kunci penghancur tenggorokan! Xiao Fan berteriak dan tangannya hanya berjarak 10 cm dari leher Murong Fu. Namun, tiba-tiba udara dingin menusuk keluar dari tubuh Murong Fu. Xiao Fan merasa tubuhnya dilapisi es, membuatnya melambat dalam sekejap. Murong Fu berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindar. Dia telah melihat kekuatan dari kunci penghancur tenggorokan sebelumnya. Kekuatannya hampir membunuh Su Yizhou. Akan tetapi, Murong Fu terlalu meremehkan Xiao Fan. Xiao Fan menghancurkan es yang membekukan tubuhnya, kemudian memukul Murong Fu dengan segel yang ada di tangannya. Apa? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Meskipun Murong Fu tidak bisa mempercayainya, dia sudah menghindar saat Xiao Fan membeku. Namun, segel kunci penghancur tenggorokan hanya mengenai lengan kanannya. Bab 42, harta karun tempurung kura-kura muncul. Murong Fu merasa sangat kesakitan setelah menerima serangan yang mengenai tangan kanannya. Untungnya, dia dapat memperlambat kecepatan Xiao Fan, sehingga dia mendapat kesempatan untuk menghindar. Akan tetapi, lengan kanannya menjadi lumpuh dan darahnya terus mengalir keluar. Gerakan Xiao Fan membuat semua orang kagum. Ya ampun, seberapa kejam dia? Bukankah dia terluka? Murong Fu terluka parah. Bahkan patriark keluarga Murong mengerutkan kening dan memperhatikan Xiao Fan untuk memastikan apa dia masih terluka atau tidak. Jika demikian, bagaimana mungkin dia bisa bergerak begitu cepat? Semua ini karena kecerobohan Murong Fu. Dia telah menurunkan kewaspadaan terhadap Xiao Fan, berpikir bahwa lawannya yang terluka parah itu tidak akan dapat memainkan peran apapun dalam pertarungan ini. Sial! Sial! Mata Murong Fu merah dan dahinya penuh dengan keringat dingin karena luka di lengannya. Lengannya yang sakit membuatnya marah. Dia mengeluarkan sebotol obat dari tas dan meminumnya. Luka di lengan kanannya berangsur-angsur berhenti mengeluarkan berdarah. Sayang sekali. Xiao Fan menghela nafas. Dia berencana untuk mengalahkan musuh terkuatnya dengan menggunakan segel itu. Tapi sepertinya dia terlalu meremehkan Murong Fu. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami? Kemudian, Hang Zixuan bertanya dengan keras dari belakang Xiao Fan. Xiao Fan kebingungan. Apa dia bodoh? Kalau saja tadi dia tidak menyerang, Hang Zixuan pasti akan dihajar habis-habisan oleh Murong Fu dan kalah. Kenapa kamu mengganggu pertarungan kami? Kali ini, tidak hanya Xiao Fan, tapi orang-orang di sekitarnya juga dapat mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Patriark keluarga Hang kembali menutupi wajahnya dan tidak mampu untuk melihatnya. Sebagian besar anggota keluarga Hang juga melakukan hal yang sama. Ini pertarungan antara Murong Fu dan aku. Jadi kenapa kamu tiba-tiba menyerang? Wajah Hang Zixuan penuh amarah. Xiao Fan tahu bahwa dia benar-benar marah, bukan sedang menutupi malu. Pertarungan ini melibatkan kita bertiga dan hanya akan ada satu pemenang. Jadi kalian berdua adalah lawanku. Apa yang tadi aku lakukan adalah untuk mengalahkan musuhku. Menghadapi orang yang tidak berotak seperti itu, Xiao Fan berusaha untuk menjelaskan dengan cara yang paling sederhana. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Hang Zixuan mengangguk seolah dia telah menerima penjelasannya. Melihat ekspresinya, Xiao Fan menghela nafas lega. Kalau tidak, mungkin malah dia yang akan bertarung dengannya. Apa kamu sudah selesai? Suara dingin Murong Fu terdengar. Senyumnya menghilang dan wajahnya penuh keganasan dan kini wajahnya dipenuhi dengan amarah. Dia marah karena telah diserang diam-diam oleh seseorang yang berada di tahap keempat dunia Qi. Omong kosong! Dasar jelek! Rupanya, Hang Zixuan lebih membenci Murong Fu. Dia mengayunkan cambuk peraknya dan mulai menyerang. Xiao Fan menghela nafas. Hanya ada satu kesempatan baginya untuk meluncurkan serangan diam-diam dan tidak mungkin untuk melakukannya lagi. Sekarang, aku tahu kenapa dia bisa membekukanku. Kelicikan melintas di mata Xiao Fan. Yang paling dia takuti adalah kalah tanpa mengetahui kemampuan Murong Fu. Namun, kini dia telah mendapat sedikit gambaran tentang dia. Inti dari kemampuan Murong Fu adalah membekukan. Pada saat itu, Xiao Fan merasa seluruh tubuhnya tertutup es, yang menyebabkan gerakannya menjadi lambat. Ketika dia merasakannya, dia segera mengaktifkan formula stoik naga dan gajah. Kemudian mengaktifkan 9 perubahan seni Qi untuk menghancurkan es yang menyelimutinya. Akan tetapi, cara itu juga menghabiskan banyak energi. Setidaknya 10 kali lebih banyak dari biasanya. Yang dia bekukan adalah jiwa, bukan tubuh. Xiao Fan menduga-duga kemampuan Murong Fu. Dia benar, kemampuan Murong Fu bukanlah untuk membekukan seseorang, tapi membekukan jiwanya. Hang Zixuan kembali bertarung dengan Murong Fu, tapi kecepatan Murong Fu sangat melambat. Meskipun lengan kanannya telah berhenti berdarah, lengannya masih belum bisa digerakkan. Hang Zixuan kehabisan napas karena senjata tingkat hitamnya menghabiskan banyak energi. Selama mereka bertarung, Murong Fu juga memerhatikan Xiao Fan dengan sinis, seolah ingin mencabik-cabiknya. Murong Fu akan selalu memerhatikan Xiao Fan, dia khawatir jika pria ini akan tiba-tiba menyerangnya lagi. Sial!
Murongfu mengutuk dan mengeluarkan tempurung kura-kura yang seukuran telapak tangan dari dalam tas. Dia membacakan sebuah mantra dan tempurung kura-kura itu langsung tumbuh menjadi tirai tipis yang melindunginya. Kamu pikir aku takut dengan tempurung kura-kuramu? Namun, setelah menyerangnya lagi dan lagi, wajah Hang Xixuan menjadi muram. Serangannya hanya mengeluarkan suara, tapi tidak dapat melukainya. Sial! Hang Xixuan memaki. Dia terus mencoba menghancurkan pelindung itu, tapi semuanya sia-sia. Sebenarnya, aku tidak ingin menggunakan tempurung kura-kura ini untuk berurusan dengan seorang wanita. Kamu yang telah memaksaku. Murongfu bersumpah dan melirik Xiao Fan. Murongfu mengira bahwa dia bisa menang tanpa menggunakannya. Hang Xixuan adalah seorang wanita, sementara Xiao Fan terluka oleh tombak naga melingkar di pertandingan sebelumnya. Selain itu, tak satu pun dari mereka yang lebih kuat darinya. Singkatnya, dia pikir mereka tidak layak untuk ditangani olehnya, yang merupakan seorang murid dari negeri awan ungu yang memiliki harta karun yang kuat. Namun, dia sudah tidak peduli, apalagi saat berhadapan dengan Xiao Fan. Dia tidak menyangka Xiao Fan dapat menghancurkan jurusnya dalam sekejap. Xiao Fan mengerutkan kening, ternyata tempurung kura-kura lebih keras dari yang dia bayangkan. Hang Xixuan mengayunkan cambuknya lagi dan lagi, tapi itu tidak memberi pengaruh apapun kepada tempurung kura-kura. Ya, tunggu dulu. Tiba-tiba, Xiao Fan menyadari bahwa setiap kali cambuk mengenai tempurung kura-kura, aura Murongfu akan berfluktuasi. Apa itu? Setelah itu muncul di benaknya, dia biarkan aku membantumu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Fan bergegas mendekati tempurung kura-kura dan berulang kali melayangkan tinjunya. Apa aku bilang kalau aku mau bekerja sama denganmu? Hang Xixuan mengerutkan kening, tapi dia tidak menolak dan terus mengayunkan cambuknya. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Biar ku beritahu, tempurung kura-kura kristal hitam adalah senjata peringkat atas di tingkat hitam dan telah disempurnakan dengan cangkang dari kura-kura kristal hitam di dunia jiwa spiritual. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Kata Murongfu dengan cuek. Dunia jiwa spiritual berada di atas dunia eliksir hitam. Siapapun yang dapat mengkultivasikan jiwa spiritual tidak akan bisa dibunuh, meskipun tubuhnya dihancurkan. Tidak pernah ada master yang berada di dunia jiwa spiritual di kota Jingchuan. Penonton tercengang dengan perkataan Murongfu. Akan tetapi, Xiao Fan mendengus. Kurasa tidak. Bam! Sebuah retakan kecil muncul di tirai tipis itu. Bab 43, menembus pertahanan. Murongfu mengerutkan kening dan membuat retakan pada pertahanan yang dibentuk oleh tempurung kura-kura itu menghilang dalam sekejap. Kemudian, tirai itu kembali ke keadaan semula. Sudah kuduga. Xiao Fan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu perlu menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk mengaktifkan tempurung kura-kuramu, kan? Murongfu menjawab dengan cuek. Lalu? Tentu saja, Hang Xixuan juga melihat retakan tadi dan bertanya. Apa yang terjadi? Tempurung kura-kura adalah senjata peringkat atas di tingkat hitam, tapi membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Setiap kali kita mencoba untuk menghancurkan pertahanan tempurung kura-kura, Murongfu akan kehilangan sebagian dari kekuatan spiritualnya. Kiranya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk dapat menggunakan tempurung kura-kura. Xiao Fan menjelaskan. Setelah mendengar itu, Hang Xixuan mengangguk dan mengerti apa yang dia maksud. Tentu saja, semakin tinggi tingkat sebuah harta karun, semakin banyak kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Setelah kamu tahu, lalu apa? Murongfu berkata dengan tenang. Dengan kekuatanmu yang saat ini, kamu tidak akan menyebabkan kerusakan yang berarti pada pertahanan tempurung kura-kuraku, jadi aku tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Memang benar apa yang Murongfu katakan, jika seorang master di dunia maha kuasa beberapa kali saja menyerang pertahanan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan. Namun, Xiao Fan dan Hang Xixuan adalah dua kultivator tahap keempat di dunia Qi. Jadi, serangan mereka tidak bisa menghancurkan pertahanan itu. Ya, aku benar. Xiao Fan tersenyum, mengepalkan tinjunya dan memukul pertahanan tempurung kura-kura dengan oranya yang membumbung tinggi. Setelah memikirkannya, Hang Xixuan menarik napas dalam-dalam dan terus menyambuk dengan cambuknya yang panjang, mencoba menghancurkan pertahanan. Murongfu mencibir. Lakukan apa yang kamu mau. Akan aku lihat seberapa lama kamu dapat terus menyerang. Sebenarnya, Murongfu terpaksa melakukannya. Dia tidak pandai bertarung, tapi keterampilan kultivasi pembekuannya tidak mempan pada Xiao Fan. Apalagi dia terluka dan lengan kanannya tidak dapat digerakkan untuk sementara. Menghadapi Xiao Fan dan Hang Xixuan yang bekerja sama untuk melawannya, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menggunakannya. Saat lengan kananku pulih, aku akan menjadi pemenangnya. Apa kamu yakin? Mari kita lihat siapa yang akan menang. Xiao Fan mencibir ketika dia mendengarnya. Terlepas dari penggunaan kekuatan spiritualnya, dia terus mencoba untuk menghancurkan pertahanannya, lagi dan lagi. Serangan Xiao Fan tak lebih lemah dari cambuk perak Hang Xixuan. Kalau terus seperti ini, Xiao Fan dan Hang Xixuan pasti akan kalah. Banyak orang di sekitar menghela nafas. Sebenarnya, semua orang juga memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, Murongfu hanya menghabiskan sedikit kekuatan spiritual untuk mengaktifkan tempurung kura-kura. Namun, 15 menit kemudian, Hang Xixuan sudah kehabisan napas, sementara Xiao Fan masih menyerang dengan seluruh kekuatannya. 1 jam kemudian, Hang Xixuan hampir terjatuh ke tanah. Dia tidak memiliki kekuatan spiritual lagi, tapi Xiao Fan masih terus menyerang. 2 jam kemudian, Xiao Fan masih terus menyerang dengan seluruh kekuatannya. Wajah Murongfu menjadi tidak senang karena dia tidak menyangka Xiao Fan akan bertarung dengan seluruh kekuatannya selama 2 jam. Apakah Xiao Fan adalah monster? Bukannya pulih, tapi kekuatan spiritual Murongfu malah dikonsumsi lebih banyak.
Meskipun dia meminum banyak obat untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, tetap saja tidak membantu. Hang Xixuan juga meminum banyak obat untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, tapi belum ada efek yang terlihat. Lagi pula, eliksir yang mereka minum hanyalah eliksir kelas paling dasar, tentu saja efeknya tidak begitu signifikan. Apa Xiao Fan itu adalah monster? Dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya selama 2 jam. Apa aku sedang bermimpi? 2 jam? Ilusi? Pasti ini adalah sebuah ilusi. Orang-orang di sekitar terkejut dan bahkan para tetua keluarga tidak tahu kenapa tenaga Xiao Fan bisa begitu kuat. Mereka tidak tahu bahwa metode pertahanan tempurung kura-kura Murong Fu yang seharusnya melindungi dirinya malah membantu Xiao Fan. Selama ini, jiwa spiritual Xiao Fan berkali-kali kembali ke diagram bintang dan memakan banyak eliksir spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Ramuan spiritual ini sangat berharga. Meskipun efeknya tidak sebaik obat yang disuling, efeknya jauh lebih baik daripada ramuan kelas 1. Sial! Murong Fu menjadi sedikit marah. Pertahanan yang dibentuk oleh tempurung kura-kura menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya, bahkan sudah beberapa kali pecah. Apalagi dia sudah memakan semua eliksir yang dia miliki dan tidak bisa bertahan lebih lama. Hancur! Xiao Fan berteriak. Serangannya membuat tanah bergetar dengan kuat dan suara benturan yang memegahkan telinga antara pertahanan tempurung kura-kura dan tinjunya. Wajah patriark keluarga Murong berubah menjadi muram. Dia tidak menyangka bahwa Murong Fu akan disudutkan sedemikian rupa. Murong Fu menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan pertahanan yang dibentuk oleh tempurung kura-kura miliknya. Tidak baik untuk membuang-buang waktu seperti ini. Apa berhasil? Hang Xixuan berkata sambil menatap Xiao Fan. Dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Fan akan begitu gigih. Fiu! Xiao Fan terengah-engah. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya sambil memulihkan diri dengan eliksir spiritual. Bohong jika dia tidak lelah. Sudah 2 jam lamanya dia memukul pertahanan itu. Jika bukan karena kekuatan formula stoik naga dan gajah serta 9 perubahan seniki, dia tidak akan bisa memiliki tubuh yang kuat dan bertahan begitu lama. Saat yang sama, Murong Fu juga merasa tidak baik, tapi untuk kanannya sudah pulih. Ayo, tunjukkan kekuatanmu padaku. Murong Fu menghela nafas lega dan tiba-tiba sosoknya menghilang. Dia langsung berlari maju dengan Hang Xixuan sebagai target pertamanya. Hang Xixuan tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan cambuknya, apalagi tenaga untuk menghindar. Dalam sekejap mata, Murong Fu sudah dia tidak lebih lambat dari sebelumnya. Sial! Xiao Fan mengutuk. Murong Fu hanya menghabiskan kekuatan spiritualnya, sementara Xiao Fan dan Hang Xixuan menggunakan kekuatan spiritual dan fisiknya. Tentu saja, Xiao Fan juga sudah kehabisan kekuatan fisik dan dia tidak bisa hanya menggunakan kekuatan spiritual saja. Sebelum seseorang mencapai dunia maha kuasa, mereka memiliki tubuh yang fana. Dual! Hang Xixuan diserang dari belakang. Sebenarnya ingin melawan, tapi dia tidak memiliki kekuatan lagi. Selain itu, Murong Fu dapat membekukannya sehingga gerakannya menjadi lambat. Pada saat Xiao Fan tiba, dia sudah terlambat. Hang Xixuan telah tereliminasi dan jatuh pingsan. Murong Fu menoleh untuk melihat Xiao Fan dan kemudian berkata, "Sekarang kita bertarung untuk menentukan pemenangnya." Xiao Fan menghela nafas. Alasan kenapa dia ingin menyelamatkan Hang Xixuan sangatlah sederhana. Murong Fu memiliki kemampuan yang kuat dan berada di tahap yang lebih tinggi darinya, maka akan lebih baik jika dia memiliki rekan. Kelihatannya hanya tinggal kamu dan aku yang maju ke tahap final. Xiao Fan menarik napas dalam-dalam. Ketika Murong Fu melihatnya, matanya dipenuhi amarah dan dia akan membalas dendamnya atas serangan diam-diam yang Xiao Fan lakukan. Murong Fu melepaskan aura yang besar dengan kekuatan kultivasinya yang ada tahap kelima di dunia Qi. Dia berlari dengan cepat menuju Xiao Fan. Xiao Fan menunjukkan wajah serius. Dia meledakkan kekuatan kultivasinya yang ada di tahap keempat di dunia Qi dan bertabrakan dengan Murong Fu. Kekuatan kultivasi Xiao Fan memang ada di tingkat yang lebih rendah dari Murong Fu, tapi keterampilan kultivasi yang dia latih cukup tinggi untuk mengisi kesenjangan di antara mereka berdua. Dalam sekejap mata, Xiao Fan dan Murong Fu telah bertarung selama puluhan ronda dan mereka tidak bisa menebak siapa yang akan menjadi pemenang. Xiao Fan meninju dada Murong Fu dan telapak tangan Murong Fu mengincar leher Xiao Fan. Namun, Xiao Fan tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dia membeku. Telapak tangan itu langsung mengenai leher Xiao Fan. Dia mencondongkan tubuhnya dan tulang di lehernya patah. Namun, dalam sekejap mata, dia berhasil memecahkan es yang membekukan tubuhnya dan meninju dada Murong Fu. Seketika, Murong Fu memuntahkan darah dan mundur beberapa langkah. Bab 44, Xiao Fan menang.